Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat pangkat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa adik-adik semua? Yang sudah kalian pelajari yaitu tentang definisi pangkat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Nah, jadi kemarin kalian sudah belajar tentang ini ya. Definisi pangkat, kita ingat-ingat kembali, recalling knowledge ya, memanggil pengetahuannya lagi. Definisi pangkat itu adalah perkalian ulang. Kemudian pangkat 0. Gimana kemarin? Masih ingat? Apabila ada bilangan pokok berapapun, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian pangkat negatif. Apabila ada bilangan pangkat negatif atau pangkat n gitu ya, negatif n, maka kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan 1 per A pangkat N. Nah, oke, sudah ingat lagi dari semua? Oke, kita sekarang masuk ke sifat-sifat pangkat. Nah, dari semua sifat-sifat pangkat ini ada 7 ya, sifat pangkat. Nah, yang pertama ini adalah A pangkat M jika dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ada bilangan pokok yang sama, pangkatnya kalau dikalikan, ini dikalikan ya, itu nanti ditambah, jadinya penjumlahan. Contohnya yang nomor 1 ini ya, misalkan ada 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2, itu hasilnya akan menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2 atau 5 pangkat 5. Nah, nanti tinggal dicari hasilnya 5 pangkat 5 itu berapa. Bukan 5 kali 5 ya, tapi 5 pangkat 5. Oke, kemudian yang nomor 2, A pangkat M dibagi N sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, di sini apabila ada bilangan pokok yang sama, masing-masing memiliki pangkat, apabila dibagi, nanti pangkatnya menjadi pengurangan. Misalkan contohnya, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, hasilnya adalah 4 pangkat 5 kurangi 3 atau 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu nanti hasilnya berapa? Oke. Kemudian yang nomor 3, A pangkat N, kemudian dalam kurung dipangkatkan N. Jadi sudah di dalam kurung ini dipangkatkan, di luar kurung dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah pangkatnya dikali misalkan ada 4 pangkat 2 dalam kurung pangkatkan 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 kali 3, yaitu hasilnya adalah 4 pangkat 6. Hasilnya berapa? Nanti dicari. Oke. Kemudian yang nomor 4, apabila ada A kali B pangkat N ya, bilangan pokok dikali terus dipangkatkan, itu sama saja menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi A sama B nya dipangkatkan satu-satu gitu. Jadi misalkan gini, 2 dikali 3 dipangkatkan 2, itu hasilnya akan sama dengan
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Seperti itu. Cukup mudah bukan adik-adik semua? Nah, misalkan kita akan buktikan 2 kali 3 kita pangkatkan 2. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6 pangkat 2. Oke, hasilnya berapa? 6 pangkat 2 36. Bagus. Nah, sedangkan yang ini 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 2 9. Ini juga hasilnya adalah 36. Sama saja. Oke, lanjut yang nomor 5. Nah, ini pembagian adik-adik semua. Ini pembagian, kalau ini bilangan rasional dipangkatkan, ya. Bilangan itu apa? Bilangan pecahan. Oke. Misalkan ada A bagi B pangkat N. Itu sama saja A pangkat N dibagi B pangkat N. Hampir sama, cuma ini pembagian. Kalau ini kan perkalian nomor 4 ini. Ya, jadi misalkan misalkan 3 dibagi 2 pangkatkan 2. Itu sama saja 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Atau misalkan pakai pecahan ya, 3/2 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, seperti ini adik-adik semua. Sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam dan 7 ini sudah kalian pelajari ya adik-adik semua, ya kan? Sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, oke, seperti ini adik-adik semua sifat pangkat. Oke, langsung saja kita sudah mempelajari sifat pangkat. Maka saatnya kita sekarang mengerjakan atau melihat cara mengerjakan soal dengan menggunakan sifat pangkat. Oke, contoh soal. Misalkan gini, nomor 1 ya. 3/5 pangkat 3. Oke, tentukan hasil 3/5 pangkat 3. Sesuai dengan sesuai dengan sifatnya tadi, kita 3/5 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Atau hasilnya 3 pangkat 3 27 per 5 pangkat 3 125. Nah, ini dia dari semua hasilnya. Ini cukup mudah bukan? Kemudian yang nomor 2, misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat, gimana tadi sifatnya? Dikalikan, betul. 2 kali 3, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, ini dia adik-adik semua. Ini beberapa contoh soal levelnya, hitungannya mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal sedang atau medium. Tentukan hasil dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Oke. Sesuai dengan sifat pangkat,
bilangan pokok sama, kalau dikalikan pangkatnya itu ditambah, kalau dibagi pangkatnya itu dikurang. Karena ini ketiga bilangan pokoknya sama, maka kita bisa tulis 2, satu aja bilangan pokok yang satu aja kita tulis bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya 5 karena dikali berarti ditambah, 3 karena dibagi dia dikurangi 4, yaitu 2 pangkat 5 tambah 3 8 kurangi 4 4, maka hasilnya adalah 16. Nah, seperti ini adik-adik semua. Kemudian yang nomor 2, 3 pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 4. Oke, baik. Nah, di sini pangkatnya negatif. Tetap sama ya dari semua. Kalau dikali itu pangkatnya ditambah, dibagi pangkatnya dikurang. Kita tulis bilangan pokoknya karena sama semua, kita tulis satu aja, 3 negatif 3 ditambah negatif 2 dikurangi negatif 4 sama dengan hasilnya, hati-hati, negatif 3 ditambah negatif 2 yaitu negatif 5. Negatif 5 min ketemu min, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi kita tulis negatif 3 ditambah negatif 2 itu negatif 5 dulu, min ketemu min 4. Nah, jadinya 3 negatif 5 min ketemu min atau negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Negatif 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 1. Karena pangkatnya negatif 1, masuk ke sifat pangkat yang kemarin kalian pelajari, pangkat negatif, yaitu kita ubah menjadi pecahan 1/3 pangkat 1, atau kita nggak usah tulis saja ya satunya, sudah selesai. Nah, ini dia adik-adik semua. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang sulit. Nah, nanti kalau misalkan adik semua ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya, terkait tentang sifat-sifat pangkat atau apa. Oke, selanjutnya yang hard atau yang sulit. Misalkan tentukan hasil dari atau sederhanakan hasil dari soal berikut ini. Misalkan 27 A pangkat 3 B pangkat 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2 A pangkat negatif 2 B pangkat 2 C. Nah, oke, kita disuruh menyederhanakan. Oke, langsung saja kita sederhanakan. Nah, di sini adik-adik semua, 27 itu sama saja 3 pangkat 3, ya enggak? Kita ubah. 27 itu sama saja 3 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 2, per 3 pangkat 2, A pangkat negatif 2, B pangkat 2, C. Nah, kalian masih ingat sifat yang tadi, pangkat negatif, kalau dia dijadikan penyebut di bagian pecahan bawah itu jadi positif. Nah, kalau ini nanti pangkat negatif ini kita akan naikkan semua jadi pangkatnya berubah nilainya. Contohnya misalnya gini, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 itu sama saja kita bisa tulis, kita bisa sendiri-sendiri ya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 kemudian dikali A pangkat 3 per A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 4 B pangkat 2 dikali C pangkat 2 per C. Nah, ini saya pisah-pisah sendiri-sendiri. Kemudian, oke, karena ini bilangan pokoknya sama, ya, kita langsung ubah jadi seperti ini. 3 pangkat 3, karena ini
bilangannya positif, kita angkat ke atas ini, jadi pangkatnya negatif. Jadi ubah menjadi perkalian. Ya. Dikalikan 3 pangkat negatif 2. Ya, dibalik pokoknya. Kalau dia di bawah ditaruh ke atas, pangkatnya jadi kebalikannya nilainya. Kalau ini positif berarti jadi negatif. Ya. Terus dikali A pangkat 3 dikali ini kita naikkan lagi jadi A pangkat positif 2 dikali B pangkat 4 dikali B nya karena ini positif dibalik, diubah ke atas, dipindah ke atas menjadi pangkat negatif. C nya C pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1, karena ini pangkatnya 1 ya, kalau diubahkan menjadi negatif 1. Oke, terus karena ini sama, maka tinggal 3 pangkat 3 dikurangi 2 ya, atau ditambah negatif 2 dikali A3 ditambah 2, karena perkalian ini pangkatnya ditambah ya, dikali B pangkat 4 ditambah negatif 2 kali C pangkat 2 ditambah negatif 1. Maka hasilnya adalah 3 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 3 sendiri, 3 pangkat 1 ya. A 3 tambah 2 berarti 3A pangkat 5 B 4 tambah negatif 2 atau 4 kurangi 2 C 2 tambah negatif 1, 2 sama saja 2 dikurangi 1. Nah, maka hasilnya adalah ini adik-adik semua. Oke, cukup mudah bukan? Nah, seperti ini adik-adik semua untuk menyelesaikannya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, misalkan P kuadrat per Q pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 dikali P pangkat negatif 2 per Q pangkat 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita operasikan, sederhanakan, tentukan hasilnya dari soal nomor 2 ini. Oke, langsung saja. Nah, pangkat seperti ini kemudian dipangkatkan lagi, berarti tinggal kita kalikan aja ya adik-adik semua, menjadi P pangkat 2 kali 3 itu 6 per Q pangkat min 3 kali 3 berarti min 9 dikali P pangkat negatif 2 pangkatkan 2 berarti jadi P pangkat negatif 4 per Q pangkat 2 pangkatkan lagi 2 menjadi Q pangkat 4. Nah, oke. Terus ini kan pecahan, kita ubah ke dalam kita angkat atau kita pindahkan ke atas. Jadi nanti pangkatnya berubah nilainya. Jadi P pangkat 6 menjadi perkalian Q pangkat 9 ya kan, karena negatif diubah ke atas menjadi positif dikali P pangkat negatif 4 ya, terus Q pangkat negatif 4. Nah, kemudian karena ini perkalian semua, ini ya, kali, maka P kita sendirikan. Jadi P pangkat 6 dikali P pangkat negatif 4 dikali Q pangkat 9 dikali Q pangkat negatif 4. Maka hasilnya menjadi P, karena ini perkalian ya, 6 ditambah negatif 4 dikali Q pangkat 9 ditambah negatif 4. Maka hasilnya adalah P pangkat 6 dikurangi 4 2
bagi 9 dikurangi 4, 5. Nah, ini dia adik-adik semua. Oke, ini soal yang lumayan sulit, tapi yakinlah kalian pasti bisa. Nah, itu dia adik-adik semua tentang sifat-sifat pangkat. Silahkan kalian pelajari, dan semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar dari rumah. Tetap sehat selalu dan jaga kondisi kalian. Patuhi protokol kesehatan dan jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Terima kasih, saya Muhammad Ferry Irmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.